Selamat sore, Lose. Selamat sore, Suster, Bapak Ibu. Saya mau sharing sedikit. Puji Tuhan, sebenarnya saya di sini itu dalam keadaan sehat. Saya sehat, saya tidak sakit, tapi pola hidup saya jelek. Pola hidup saya tidak sehat. Jadi saya itu sudah terbiasa. Bangun setengah 12, terus nggak bisa tidur lagi. Terus saya buat kerja sampai jam 3, nanti tidur, bangun lagi jam 4, nanti tidur lagi sore bareng anak-anak, seperti itu. Terus setelah pembukaan cakra hari pertama, hari kedua, saya bisa tidur panjang dari jam 10, jam 11 sampai setengah 6. Terus badan itu rasanya enak. Hari kedua, hari ketiga tadi, saya juga masih tidur panjang, bangun jam 4. Karena mungkin tubuhnya udah cukup lah ya, maksudnya cukup di usia saya, tidur berapa jam itu sudah cukup, jadi saya bangun jam 4. Di badan tuh enak, seger. Terus saya ikut pelatihan ini itu karena anak saya. Saya punya anak saya yang pertama usia 6 tahun. Anak saya itu autis sedang. Anak saya kondisinya kena di gangguan komunikasi, sosial sama sensori. Jadi komunikasi itu belum bisa bicara, sosial belum bisa berteman gitu, belum bisa bermain bersama, belum bisa. Lalu sensori kayak dia nggak bisa tekstur tertentu atau makan jelly atau jalan tanpa alas kaki itu nggak bisa. Lalu anak saya sampai tadi sore saya lihat itu dia sudah terapi longfitologi itu 9 atau 10 kali gitu. Saya tuh masih ingat di terapi keempat atau kelima itu anak saya baru di terapi 10 menit itu tidur. Lalu diterapi lagi sampai 30-40 menit. Lalu tidak lama anak saya selang berapa hari itu dia mau bicara. Kata-kata pertama yang diucap itu nama adiknya. Terus nggak lama dia manggil saya, manggil suami. Itu kan bagi saya orang tuanya itu kan kayak ini yang ditunggu gitu loh. Anak bisa manggil orang tuanya itu kan hal yang besar buat kami kayak gitu. Terus lanjut terapi lagi. Kalau nggak salah 3 kali terakhir itu tidur lagi. Di terapi baru 15 menit kalau nggak salah sama Pak Haris tidur lagi, lanjut terapi lagi. Terus sampai yang terakhir itu dia di terapi itu jauh lebih tenang. Dulu tuh kok di terapi itu gerak, terus dipegang kepalanya nggak mau, dipegang badannya nggak mau, gerak terus sampai pokoknya terapisnya tuh sampai kebanyakan sama Pak Haris ya. Jadi Pak Haris ngikuti aja anaknya goyang ke sana, miring sana sini, coba diikutin aja sampai terapinya selesai seperti itu. Dan puji Tuhan, anak saya ini selain bicara, dia juga lebih tenang. Terus terakhir terapi, kan anak saya juga terapi di rumah sakit seminggu 2 kali, okupasi sama bicara. Ini dia karena lebih tenang, lebih fokus, terapi okupasinya mau diluluskan. Tinggal nanti melanjutkan di ruang Senozelen untuk sensori suara sama sensori cahaya. Jadi kalau dia melihat lampu yang lap-lap gitu tuh masih takut. Terus melihat kayak ada suara dadaan tiba-tiba kenceng kayak gitu kan nggak bisa. Kalau autis kan susah gitu ya. Nanti lanjut terapi bicara. Jadi harapan saya bisa menerapi anak saya agar lebih baik lagi, nanti bisa ngikuti teman-temannya sekolah, bisa main dengan teman-temannya. Selain itu juga suami saya itu dulu waktu muda, umurnya belum ada 26 tahun tuh sudah pernah stroke. Tapi mungkin penanganannya cepat, jadi sekarang itu normal seperti kita biasa kayak gitu. Cuma mungkin kayak sering pusing atau kakinya kayaknya panjang sebelah karena mungkin dulu waktu terapi atau gimana kan saya kurang tahu gitu ya. Jadi sering capek aja. Sama mertua saya sakit jantung, sudah pasang pacemaker. Jadi harapannya buat saya itu saya bisa menerapi keluarga inti saya, sama saya membantu teman-teman anak saya yang terapi ini, karena sangat banyak sekali anak-anak yang terapi di rumah sakit itu terkendala biaya. Di luar itu terapi dengan biaya umum tuh sekali datang sudah 130.000. Dan BPJS itu hanya menanggung terapi anak-anak ini semua, maksudnya khusus anak-anak, mau dia okupasi terapi, mau terapi bicara atau fisioterapi, itu dibatasi sampai umur 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun, BPJS tidak menanggung. Sedangkan banyak sekali anak-anak yang
umurnya mungkin 7 tahun atau lebih masih membutuhkan terapi. Jadi saya juga berharap sama teman-teman semuanya yang ada di sini, jikalau nanti ketemu anak-anak berkebutuhan khusus atau bagaimana, kita sama-sama mau dan peduli sama mereka, karena mereka juga kasarannya kan masih kecil, masih bisa hidup lebih lama, lebih baik lagi, dan masih punya masa depan. Sekian sharing dari saya, terima kasih.